Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, mari kita jadikan kehidupan ini sebagai sebuah sarana untuk dijadikan sebagai majra'atul akhirah, agar kelak di akhirat kita dapat memetik tentang hasil apa yang kita lakukan dan kita tanam. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita masih diberikan oleh Allah waktu, maka sesungguhnya waktu itu pun milik Allah, karena pada saatnya tiba, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka waktu akan berakhir, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh, bukan hanya sekadar sholat subuh, tapi kita lakukan berjamaah. Bukan juga berjamaah, tapi kita lakukan di masjid, yaitu tempat khairul makan. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa terus istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Dan keistiqomahan ini kita memohon kepada Allah, Allah Al-Hayyu yang maha memberikan kesempatan hidup, Allah Al-Qawi yang memberikan kekuatan, diberikan kepada kita kehidupan dan kekuatan untuk kita pertahankan, dapat menjalankan secara konsisten, secara istiqomah tentang ajaran-ajaran Nabi yang sampai kepada kita melalui para pewarisnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita hari ini sudah memasuki pada tanggal 12 Sya'ban ya. 12 apa 14? 12 ya. 12 Sya'ban. Nisfu Sya'ban jatuhnya hari Senin ya, mudah-mudahan. Berarti sekarang tanggal 14 ya, 14 kalau hari Senin Nisfu Sya'ban. Senin apa Selasa? Senin ya, pokoknya tanggal 15. Nisfu Sya'ban itu biasanya tanggal 15 ya, mau Senin mau Selasa boleh dah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, yuk kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar menjadi wasilah Allah turunkan rahmat berkah ilmu yang kita pelajari, karena ilmu ini hakikatnya milik Allah. Saya hanya sekadar menyampaikan, kalau Allah bikin lupa maka tak ada sesuatu yang bisa saya sampaikan. Dan juga jamaah itu juga ilmu yang nerima itu Allah yang membuat kita menjadi paham. Karenanya yuk kita beristighfar, mudah-mudahan menjadikan dengan istighfar ini rahmat berkah ilmu sampai kepada kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min da'watin
لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita yang kita ingin bahas sesuai dengan kita saat ini sudah hampir dekat dengan datangnya tamu Allah, tamu agung namanya Syahrul Ramadan. Dan kita sudah memasuki tanggal 14 Sya'ban. Mudah-mudahan Sya'ban dengan Rajab yang sudah kita lewati, sebagaimana ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq Al-Barahi. Beliau ini adalah pamannya dari Imam Tirmizi, periwayat hadis yang sahih. Beliau menyampaikan bahwa Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, bahwa Rajab ini adalah bulannya untuk menanam. Itu sudah kita lewati. Nah, tergantung di bulan Rajab kita nanam apa kagak, ya. Nah, kemudian begitu bulan masuk Sya'ban itu Syahrul Saqyi. Apa itu? Bulannya untuk menyiram, bulannya untuk merawat. Maka kalau kita nggak nanam, apa yang mau dirawat, ya. Nah, kalau kemudian nggak sempat nanam, kebantuin tanaman orang, ya, insya Allah akan kebagian juga, ya. Kalau nggak sempat nanam, bantuin tanaman orang, ya. Nah, kalau kita bantuin itu pun kalau diridhoi sama temennya, ya, sama yang lainnya. Nah, kemudian Ramadan ini adalah Syahrul Hasadi. Ramadan itu bulannya panen. Makanya Ramadan enggak masuk dalam 4 bulan Arba'atul Hurum, ya. Yang 4 bulan yang dimuliakan itu Rajab. Sya'ban enggak masuk, Ramadan enggak masuk. Ramadan kenapa enggak masuk? Karena lebih daripada Arba'atul Hurum. Makanya ulama tersebut menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulannya panen, ya, Syahrul Hasadi. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ketika panen ini tentu ada yang harus kita evaluasi. Meskipun sudah dirawat, panennya bagus, ya, apa tanamannya bagus, tapi kalau cara panennya itu nggak bagus, itu banyak, kalau ibarat padi itu banyak yang rontok buang, ya kan? Padahal padinya bagus, cuman karena cara memanennya itu nggak bagus, maka hasilnya menjadi kurang. Sebab itulah pada kesempatan pagi hari ini membahas tentang mengevaluasi ibadah Ramadan. Nah, kenapa bukan hanya siam? Karena di Ramadan bukan hanya siam. Dan apa yang harus dievaluasi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sebelum tentang mengevaluasi, saya mau tanya sama jemaah, di Ramadan itu ibadah apa saja yang ada yang Allah syariatkan kepada kita? Apa saja itu? Satu, yang paling utama adalah puasa, yang dalam bahasa Arab namanya saum, ya, saum, siam, ya kan? Tapi yang betul adalah saum, ya. Kemudian selain saum apa? Ada namanya qiyam, yaitu sholat tarawih. Selain qiyam apa lagi? Yang wajib dilakukan di bulan Ramadan ada berapa? Kalau tarawih sih kagak wajib. Yang wajib apa? Ya, baca Quran kagak wajib. Sahur, sahur itu sunnah. Yang wajibnya puasa. Nggak sahur boleh, puasa boleh, cuman sunnahnya kurang. Apa aja? Cuman ada 3 sebetulnya yang biasa. 1 saum, 2 qiyam, ya. Yang ketiga ibadah zakat. Nah, ini kelebihan huruf A. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 3 ibadah, ya. 3 ibadah yang memang Allah perintahkan kepada kita agar kita ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai
bahwa kita lakukan ini justru sebagaimana tadi yang namanya Abu Bakar Al-Walhi ya, Al-Waraq Al-Balhi itu menyampaikan kita ini panen, tapi panennya malah justru banyak yang kebuang. Yang lebih parah puso ya, kagak panen, gagal panen. Jadi kalau gagal panen ya sudah nggak mendapatkan apa-apa. Nah sebab itulah supaya kita tidak gagal panen di Ramadan ini, kita harus evaluasi. Kenapa evaluasi? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengevaluasi. Kenapa Allah memerintahkan? Allah tahu innal insana khuliqa halu'an. Itu surat Al-Ma'arij ayat 19. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang tidak stabil, kadang naik, kadang turun tentang kesadarannya, maka ini penting dievaluasi. Dan apa dasarnya mengevaluasi itu? Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Apa yang Allah sampaikan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qadamat lighad. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, sudahkah engkau memperhatikan tentang sesuatu yang sudah kau lakukan? Itu namanya evaluasi. Berarti kita sudah pernah melewati Ramadan sebelumnya. Saya yakin di masjid ini jamaah yang hadir saat ini, baik yang hadir di masjid maupun yang melalui media live ya, itu ada yang sudah 40 bulan, 40 kali berarti kan, karena bulan Ramadan puasanya 1 bulan full ya. Ada yang 40 bulan, berarti usianya sudah berapa tahun tuh kalau 40 bulan? 50 ya, usianya udah 50 tahun itu 40. Kenapa? Dari usia 10 udah puasa berarti. Meskipun tanda-tanda balik biasanya umumnya umur 15 tahun ya. Kalau 50 tahun berarti baru 30 lah, 30 setengah ya kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ada orang yang sudah mengulang-ulang ibadah itu. Kadang ada yang orang mengulang-ulang itu dianggapnya biasa. Kayak berat orang yang nikah waktu awal sih menggebu-gebu. Ya, pertama kali orang nikah, menggebu-gebu, apalagi belum akad. Nah, ya kan? Betul gak? Begitu udah nikah lama, kayaknya dianggap biasa tuh. Kita punya suami, punya bini, yang tadinya mohon maaf ya kentut aja ditahan itu waktu zaman belum nikah. Begitu udah nikah main lepas aja tuh kentut sembarangan. Suami lagi makan kentut istrinya, ya kan? Terus ketika jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dual monitor. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sama ketika Ramadan ya. Ramadan sudah kita lewati berulang-ulang, itu kayaknya seperti biasa. Nah, sebab itulah itu perlu dievaluasi. Yang membuat menjadi istimewa dan tidaknya itu ibadah Ramadan, itu tergantung diri kita. Allah memang sudah menciptakan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat luar biasa. Yang membuat menjadi tidak luar biasa itu adalah kita sendiri ya. Karena yang membedakan bahwa hari ini hari apa ini? Hari Minggu. Apa bedanya dengan hari kemarin? Hari kemarin hari apa? Sabtu. Apa bedanya Sabtu sama hari ini? Ya bedanya apa? Hah? Namanya doang yang beda. Kalau kemarin hari Sabtu ada kajian sama juga kayak begini. Betul gak? Yang membuat kita menjadi beda pengkondisian mental dan pikiran kita. Oh ini hari Sabtu. Coba kalau Bapak Ibu tidak tahu bahwa hari ini hari Minggu, tidak pernah ada yang ngasih tahu bahwa ini hari Minggu ya. Kemudian tiba-tiba ada yang ngasih tahu ini hari Senin. Ya.
Semua orang ngasih tahu bahwa ini hari Senin. Jadi nggak tuh hari Senin? Jadi nggak? Jadi hari Senin. Ngomong rame-rame orang ngasih tahu, sepakati bahwa ini hari Senin. Padahal ini hari Minggu kan? Kenapa? Karena urutannya begitu di tanggalan. Kita lihat tanggalan, sudah kita setting, ya kan? Bahwa ini adalah hari Minggu. Dan dalam sehari semalam itu kita dikasih waktu 24 jam. 24 jam ini ada orang yang hidupnya sukses, ada yang hidupnya dia bisa menguasai, mengelola, mengendalikan ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ada yang orang 24 jam, jangankan mengendaliin ribuan, ngendaliin bini doang, mengendaliin suami aja nggak bisa. Jangankan itu, mengendalikan diri sendiri aja nggak bisa. Buktinya apa? Harusnya sholat dia tidur, harusnya dia taklim dia enggak. Itu namanya dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengendalian diri itu Allah turunkan melalui yang namanya ibadah yang ada di bulan Ramadan. Apa yang dikendalikan? Perasaan kita. Yang dikendalikan adalah perasaan kita. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuman karena rame-rame ini Ramadan dan kemudian kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan, maka ada sebuah kalimat, man fariha biduhuli Ramadan faqad haramahu ala jasahu ala niron. Ya, faqad haramahu jasadahu ala niron. Orang yang bergembira menyambut dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Itu baru gembira doang. Nah, tentu kegembiraan itu ibarat kayak orang senang. Orang kalau senang itu nggak ada yang namanya tekanan, nggak ada yang namanya stres. Itu namanya orang senang. Maka biasanya kalau orang yang namanya senang, nama lain senang itu jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu nggak ada yang namanya kebencian, nggak ada yang namanya kekecewaan, nggak ada yang namanya sakit hati. Itu orang jatuh cinta. Kalau orang yang sakit hati itu namanya benci. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ini sayang sama kita supaya kita menjadi orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Allah ciptakan neraka bukan menghendaki Allah ini kita masuk neraka. Buktinya apa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak dosa sekalipun, itu bukti kasih sayangnya Allah. Allah kasih ampunan. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Ketika kita sudah melampaui dosanya, udah nggak kehitung, dosanya udah banyak banget, nggak kehitungnya dosanya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kesempatan untuk kita ini bertaubat dan Allah ampuni itu. Diterima taubat kita dengan taubatan nasuha tentunya. Kenapa? Karena Allah ini yaghfiru dzunuba jami'an, Allah ini akan mengampuni dosa kita semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini maha penerima ampunan, lagi maha penyayang. Tuh. Kurang apa lagi? Kitanya aja yang kadang-kadang karena memang kita nggak tahu, nggak pernah nyari tahu, nggak pernah mau tahu, ya kan? Masa bodoh, gitu kan? Harusnya masa pintar bukan masa bodoh, ya kan? Ini kebanyakan masa bodoh, akhirnya jadi bodoh. Coba kalau masa pintar, ya, dirubah tuh kalimatnya. Kalau ada segala sesuatu, yuk kita ngaji ya, bodoh amat, jangan begitu, ya kan? Harusnya apa? Bukan bodoh amat, pintar amat, begitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan kita evaluasi dan rujukannya adalah kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu adalah tentang hikmah. Hikmah itu apa? Asal kata dari hakama, artinya kendali, tali kekang. Maka kalau orang nggak punya hikmah dalam hidupnya, maka nggak ada kekang yang bisa dikendalikan,
untuk mengendalikan dirinya. Kita ini aslinya liar jamaah, ya kan? Semua itu manusia itu aslinya pengen berbuatnya ya senang-senang, leha-leha. Coba bayangin, emang enak itu bangun sepertiga malam terakhir, jam 3 udah bangun, emang enak? Enak gak? Nggak enak itu. Kalau mau jujur nggak enak. Kenapa ada orang yang mau melakukan? Karena harapannya ada yang dikejar, ada sesuatu yang jauh lebih nikmat, ada sesuatu yang jauh lebih indah, ada sesuatu yang jauh lebih membahagiakan. Itulah ketika kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dikasih tahu kalau misalnya di Al-Murtadha pengajian subuh kali ini dikasih satu orang 10 juta. Kira-kira pada datang nggak yang jauh? Saya yakin dari Papua pun datang tuh. Ya, kalau diumumin melalui media TV, wah ini nggak akan mungkin muat ini masjid. Padahal itu udah diumumin sama Allah, diumumin sama Allah itu melalui Rasulullah. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, imbalannya apa? Imbalannya apa? Dunia berikut isinya itu jauh lebih baik, lebih besar dibandingkan orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu namanya sholat apa? Sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, ya kan? Berarti kalau sholat sunnahnya saja itu imbalannya dunia berikut isinya itu lebih bagus dibandingkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Subuhnya lebih hebat gak? Wow, subuhnya udah gak ada tandingnya. Jangan ngejar sholat sunnahnya, subuhnya kagak. Ini sama analoginya, kita ini menyambut gembira Ramadan, ya kan? Puasa kita jalankan, tapi sholat 5 waktu terabaikan. Ramadan wajib, puasa itu wajib di bulan Ramadan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang ketika sudah puasa, ya kan, itu maghrib masjid sepi. Kenapa? Karena lagi pada bukber. Betul gak? Buka itu wajib disegerakan, tapi Rasulullah ngasih tahu supaya cepat, tapi tenaga cepat kembali, maka disunahkan bukanya dengan apa? Yang manis, ya kan? Nah, cuman Rasulullah punya kebiasaan karena memang tinggalnya Rasulullah di tempat yang banyak tumbuh kurma, makanya yang dimakan adalah kurma. Ada kurma basah, ada kurma kering, bebas. Oh, kita kalau mau ngalap berkah, ngikutin Rasulullah. Nah, kalau misalnya nggak ada kurma, boleh nggak pakai yang lain? Boleh, karena sunnahnya yang manis, kalimatnya di Rasulullah. Cuman jangan yang manis yang memang berbahaya. Apa itu? Yaitu gula buatan, gula pasir. Itu kebanyakan ya. Kalau cuma seteguk nggak apa-apa, cuma ngebatalin. Kenapa? Itu yang mengandung gula itu lebih cepat. Berdasarkan ilmu kesehatan, gula itu menghasilkan kalori. Kalori itu dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Energi. Tapi kalau kebanyakan, tepar. Sama aja. Banyakan gula bahaya gak? Kebanyakan gula bahaya gak? Bahaya. Apa namanya? Diabetes. Makanya tuh begitu buka yang alami itu makan kurma juga kalau banyak-banyak bisa diabetes juga. Ada gulanya. Makanya Rasulullah bukanya hanya 1 butir kurma, paling banyak 3. Paling kalau kurmanya kurma mejol, wah itu segede jempol raksasa itu, ya kan? 1 biji aja udah kenyang itu. Pengalaman saya kalau saya makan kurma itu sampai isya masih kuat itu, ya kan? Minum air putih, ya kan? Kemudian setelah minum air putih, ya kan, tentu diawali dengan baca doa.
kemudian makan kurma. Setelah itu kita baca doa. Ya, sebelum kita nih buka baca doa, setelah buka kita baca doa, bergegas ke masjid, sholat maghrib. Kesempatan itu sholat maghribnya berbeda dengan maghrib di luar Ramadan. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang ada di bulan Ramadan adalah ibadah saum, ibadah qiyam, ibadah zakat. Zakat ini pun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua zakat yang ada, ya, hanya ada zakat fitrah yang wajib. Gimana kalau zakat mal? Boleh nggak? Boleh kalau memang haulnya ada di bulan Ramadan. Ya. Tapi kadang ada orang yang memang ingin mengambil keberkahan Ramadan, ngalap berkah namanya. Ngalap berkah Ramadan, kemudian orang men-setting haulnya itu bayar zakat mal di bulan Ramadan. Kayak saya ngambil haulnya itu di bulan Ramadan. Jadi kalau bayar zakat mal biasanya saya di bulan Ramadan. Ya, itu sudah bertahun-tahun. Tapi kalau yang namanya kita mau bayar zakat mal kan kapan saja, tergantung kita panennya. Nah panennya kan beda-beda, nggak sama, ya kan? Ada yang panennya karena nanamnya di sawah, ada yang panen karena nanamnya tiap bulan karena di kantor, ya kan? Atau di bisnis. Kalau di bisnis bahkan bisa tiap hari kalau lagi untung, ya kan? Proyek jebol, ya kan? Proyek goal. Nah itu ada zakat. Zakat nanti ada masing-masing, itu wilayah fikih. Ada yang 10%, ada yang 2,5%, ada yang 5%, gitu kan. Jadi tergantung jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama tentang ibadah saum. Ibadah saum ini kenapa ini ibadah yang ada di bulan Ramadan, ya? Itu ada perintah dari Allah. Ya, ada perintah dari Allah yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini penghususan kepada orang-orang yang beriman, ya. Tujuannya puasa yang kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Mampu menahan, mampu mengendalikan tentang apa yang kita inginkan, bukan hanya sekedar yang kita inginkan, tapi yang diinginkan itu harus sesuai dengan keinginan Allah. Ya, sehingga apa yang diperintahkan dijalankan, apa yang dilarang itu dijauhi. Karena kan kadang ada yang dilarang aja kita inginkan, kita pengen ini, pengen itu, padahal dilarang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam Al-Qur'an surat kedua ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, caranya supaya kita ini ibadah siam kita betul-betul menjadikan Ramadan yang diisi dengan saum yang mampu menjadikan kita takwa, gimana caranya? Harus kita tahu dulu tentang apa itu saum. Ada yang tahu nggak saum itu apa? Ada yang tahu nggak saum itu apa? Ini kan udah diulang-ulang nih, hanya sekedar ulangan. Apa itu saum? Puasa. Puasa bahasa Indonesia, ya. Apa itu puasa? Saum. Itu namanya ngulang, ya. Itu terjemah. Ya, terjemah itu pengalih bahasa, ya, alih bahasa. Tapi ini maksudnya adalah tentang tujuan. Apa itu yang dimaksud dengan saum? Saum itu kata baginda Nabi adalah al-imsak. Kenapa itu al-imsak? Menahan. Jadi kalau kita pengen dianggap orang yang berpuasa, maka orang itu mampu menahan. Nah, nanti ditanya lagi, emang apa yang ditahan? Ada beberapa yang harus ditahan. Makanya tadi perlunya hikmah. Makanya kitabnya Al-Hikam. Hikam, apa hikmah itu apa tadi? Tadi udah saya jelaskan. Hikmah itu apa? Pengendali, kekang, tali kekang itu, hakama itu.
Maka kalau nggak ada hikmah di balik saum, maka ya sudah sebagaimana layak yang lain, pokoknya datangnya maghrib ikut buka itu kan, datangnya sahur ikut sahur, ya gitu. Cuman gitu doang. Kadang ada yang namanya yang rame ikut bukber, itu kadang-kadang yang nggak puasa, yang rame. Ya. Makanya ibadah puasa ini ibadah rahasia, ya, ibadah syirriyah. Nggak ada yang tahu itu ibadah puasa itu. Kalau sholat kelihatan, Mak. Nggak sholat aja kelihatan. Nah, bahwa ini sholat apa enggak, nih orang suka sholat apa enggak, dari mana kelihatan? Jidatnya. Wah, ini kayaknya orang sering sujud nih. Kan nggak mungkin tiba-tiba jidatnya baru sekali sholat langsung hitam. Nggak mungkin kan? Itu orang yang sering sholat itu, yang jidatnya hitam itu. Ya kan, kalau sholat kelihatan, zakat kelihatan, haji mau apa lagi? Belum berangkat aja udah rame, ya kan? Apalagi kalau udah pulang, wah orang pada datang minta oleh-oleh. Ya kan? Kalau puasa, nggak ada yang tahu. Nah sebab itulah kita sendiri yang mencoba untuk mengendalikan tentang ibadah ini. Makanya nanti Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan informasi kepada kita. Informasi ini tertuang dalam hadis kudusi. Apa yang disampaikan oleh Allah kaitan dengan siam ini, karena kita yang mengendalikan. Nggak ada yang tahu tuh, termasuk istri, anak, nggak ada yang tahu tuh bapaknya puasa apa kagak. Di dalam kamar gitu kan, kamar mandi atau di kamar tidur kunci, ternyata bawa aqua 1 botol, ya kan? Bawa air mineral, main gelak, udah sembunyiin aja udah, ya nggak ada yang tahu itu kecuali dirinya, malaikat, Allah yang tahu, ya. Makanya kita sendiri yang harus mengendalikan, namanya al-imsak. Apa yang harus dikendalikan? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikendalikan adalah secara fisik, satu, nggak makan. Meskipun kita dalam kesendirian, nggak ada yang lihat, tempat sepi, ada makanan tuh, ya kan? Es cendol tuh, ya kan? Jam 7, apalagi siang, di meja ada cendol, kita lagi puasa, tenggak gak tuh? Tenggak gak? Oh, itu tergantung. Kalau kita bisa mengendalikan diri, anas soim, saya ini sedang puasa, gitu kan? Begitu kita pulang kerja sore-sore, di depan ada makanan, ya kan? Waduh, enak nih. Nah, kita udah capek, lelah, jam 4, jam 5 udah lelah-lelahnya, ya kan? Meskipun itu enak, makanan kesukaan, kita kira-kira sikat nggak tuh? Enggak, ya. Kenapa? Karena ada pengendalian, dikendalikan. Apa yang dikendalikan? Makanan itu ada orang yang, mohon maaf jemaah, ada yang lapar mata, ada lapar perut. Nih ya. Kalau lapar mata itu sebenarnya perutnya kenyang, cuman pengen aja bawaan. Itu lapar mata. Makanya tidak heran orang yang lapar mata itu kalau beli apapun nggak pernah ditempatkan pada tempatnya. Ini aja zolim. Kalau nggak menempatkan pada tempatnya namanya zolim. Lawannya adil. Ya, kita nggak adil dengan makanan. Maka orang yang nggak adil itu nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, makanya tidak heran karena lapar mata, ambilnya banyak, nggak tahu tentang ukuran perut. Akhirnya apa? Mubazir, tersisa. Itu bukan hanya di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan pun kalau saya diundang acara bukber itu banyak yang kebuang. Iya. Maka kadang ada yang orang ketika ngundang saya ceramah, saya evaluasi, tersinggung, besoknya kagak diundang lagi. Ya nggak apa-apa, saya kan ngingetin kan, bukan urusan saya diundang apa enggak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita ini harus mengendalikan? Dan yang dikendalikan yang utama di bulan puasa dengan ibadah saum, yang dikendalikan apa? Hawa nafsu. Iya kan? Hawa nafsu. Orang yang nafsuan itu, nafsu makan, itu nggak pernah ngukur dengan kapasitas perut.
pengennya banyak aja, namanya yang seharian dari sejak fajar sodik sampai tenggelam matahari kagak makan kagak minum, lapar urusannya. Begitu datang maghrib ya udah sensitif aja bawaannya kan, orang tahu lagi sholawat Allah udah langsung Allahumma barik lana bima razaqtana Allahumma lakasum, orang tahu itu lagi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina, aduh salah itu ya kan ya, udah kadung main tenggak aja. Nah, itu sensitif, itu jam-jam kritis. Kalau nih apalagi udah jam sekarang maghribnya jam 6 lebih berapa, jam setengah 7 ya, jam setengah 7. Wah itu udah jam 6 aja udah kritis itu. Wah, kalau orang yang nggak biasa puasa udah kritis, begitu ke dapur lihat yang namanya sunlight disangka marjan ya kan, coba udah sensitif tuh, mata kunang-kunang, kecoa lewat disangka kurma, nah itu kan itu saking sensitifnya itu, udah mata kunang-kunang kan bentuknya kurma kecoa itu hampir mirip tuh. Kalau kecoa yang mati ditaruh di tumpukan kurma nggak kelihatan, sama-sama coklat. Nah disangka aja, wah itu ada kurma gelinding tuh, kecoa lagi lewat, udah kunang-kunang kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu kendalikan, dan itu karena jam kritis, itu jam ijabah dalam berdoa. Banyak orang yang lupa itu, mengabaikan jam-jam itu untuk meminta kepada Allah. Itu Ramadan akhir saat-saat akhir mau berbuka, itu saatnya ijabah dalam berdoa. Makanya kalau orang-orang dulu waktu saya masih kecil, itu orang tua itu kalau sore baca Quran. Nah, bukan kalau sekarang enggak disuguhin tontonan TV, Pak. Ngabuburit. Woi, saya ngabuburit keliling kemana-mana ya kan. Malah tambah maksiat itu. Ya kan? Nah, sebab itulah kapan itu harus kita kendalikan tuh nafsu. Al-Quran memberikan kepada kita bimbingan, summa atimus syiyam ilal lail. Lakukan puasa itu termasuk di malam hari, cuman bedanya kalau puasa di siang hari kagak makan, kagak minum, kagak hubungan, ya kan. Kalau malam hari boleh makan, boleh minum, boleh hubungan badan dengan suami istri, ya kan. Tapi pendengaran tetap harus dijaga, ucapan tetap harus dijaga. Ada orang yang biasa memang berantem, nggak boleh kesenggol dikit main bacok, senggol bacok namanya, ya kan. Yang biasa berantem, tiba-tiba dia ikut puasa, ada orang menghina, ya karena dikasih tahu sama ustadz, puasa itu harus mengendalikan diri. Ditanya sama kawannya, bang, kenapa lu kagak marah? Kenapa bang? Lu kan dihina, lu kan biasanya marah-marah. Iya, gua lagi puasa. Nah terus, tunggu maghrib, wih itu kan, tunggu maghrib, katanya gitu kan. Tapi Allah ini luar biasa jemaah, makanya Allahu Akbar, ya, maha besar Allah. Orang puasa itu bikin mengendalikan diri. Begitu maghrib dia buka, lupa untuk balas dendam. Coba ya. Makanya puasa ini perisai, junnatun, ya, perisai. Jadi puasa itu menjadi perisai. Perisai itu apa? Lihat, orang yang masih single, ada nggak yang masih single di sini? Ada yang belum nikah, ada? Oh, ya ma'tsarus sabab minkumul ba'ah falyatazawwaz. Ya, hai muda-mudi yang sudah sanggup untuk menikah, nikahlah. Dan apabila belum sanggup, maka puasalah. Kenapa? Karena dengan puasa itu menjadikan engkau perisai, ya, sehingga mampu menjaga kehormatan farj kita, kemaluan kita. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siam, saum itu luar biasa, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mampu mengendalikan tentang semuanya? Dan itu berawal dari nafsu, ya, berawal dari nafsu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
manusia ini ya memang terdiri dari beberapa unsur ya. Ada unsur fisik, ada unsur non fisik. Ya, fisiknya kita kelihatan, itu namanya manusia, ya, manusia. Kelihatan tuh fisiknya. Namanya raga yang kelihatan itu. Tapi jiwa kelihatan nggak? Agak. Sukma kelihatan nggak? Enggak, sukma turu. Ya kan? Bahasa Inggrisnya body, pikiran, kemudian hati. Oh, kalau dalam bahasa kecerdasan ini, intelektual, emosional, spiritual. Yang kelihatan itu orang cerdas secara intelektual, ya, cerdas secara emosi, cerdas secara itu hanya keilmuan. Orang berilmu kan kelihatan dari sisi kecerdasannya. Tapi orang yang berilmu itu dia yang nggak kelihatan dari sisi apanya? Sisi yang ada di dalam batinnya yang nggak kelihatan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka supaya manusia ini tetap menjadi manusia, ya, supaya manusia tetap menjadi manusia, syarat utama yang harus kita miliki apa? Supaya manusia tetap menjadi manusia, apa yang utama yang harus dimiliki? Kalau kata Imam Al-Ghazali adalah ilmu, ya. Tanpa ilmu nggak bisa. Nah, ini adalah ilmu. Ilmu itu apa? Ngasih tahu. Ilmu itu apa? Ngasih tahu cara supaya kita tetap menjadi manusia. Coba kalau kita lahir dibiarkan di hutan, Mbak, ya, nggak ada yang ngedidik, nggak ada yang ngajarin, makan apa aja dimakan, Mbak. Nah, itu karena udah biasa. Itu kalau makan ulet ya dimakan, orang udah kebiasaan ya makan ulet. Kenapa? Karena diajarin sama binatang. Kita ini kenapa berpakaian? Karena ada yang ngajarin dari kecil. Waktu kecil kita telanjangan, betul gak? Lari-lari ke sana telanjang, mandi hujan. Kalau udah gede kayak gini, ada nggak yang berani? Hah? Telanjang itu, mandi hujan? Nggak ada kan? Kenapa? Malu kenapa? Karena ada yang ngasih tahu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menutup aurat. Siapa yang ngasih tahu bahwa menutup aurat itu adalah sesuatu yang wajib? Agama. Dari mana? Rasulullah. Nah, kita kan ketemu sama Rasulullah. Rasulullah udah mewariskan yang namanya ajarannya kepada ulama, pada guru-guru yang menyampaikan. Terus tadi kita dicekokin ya. Sebagaimana layaknya kita makan nasi, itu kecil, dari kecil kita udah dicekokin tuh nasi. Pagi-pagi kita makan buah, ya kan, ada makan mangga, ada makan jambu, ada makan belimbing. Diomelin nggak kira-kira sama orang tua kita? Diomelin. Kenapa? Sakit perut nanti. Terus kata ibunya, kata anaknya, terus makan apa? Nasi, kata ibunya. Nasi. Terus sampai sekarang kita doyannya nasi. Sama halnya kita ini rajin ngaji, dari kecil nggak pernah diajarin, ya kan? Tapi kan saya nggak diajarin, saya ngaji. Beda orang yang dari kecil dengan orang yang udah gede, apalagi udah aki-aki baru insaf, ya kan? Waktu itu kecilnya kemana aja? Oh, dia kagak sadar. Udah tuanya baru jadi mu'alaf. Ya kan? Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter jasad, ya, karakter jasad. Itu karakternya memang maunya makan aja. Karakter jasad itu maunya apa? Rebahan aja. Karakter jasad itu apa? Kadang malas. Ya kan? Karakter jasad itu apa? Pengennya ya jalan-jalan, pesta pora, gitu. Itu jasad. Nah, kalau nggak dikendalikan jasad, maka manusia meskipun kata Allah fi ahsani takwim, bentuk fisiknya, tapi kalau nggak dikendalikan, tsumma radadnahu asfala safilin, bahkan balhum adallum kal an'am, lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak. Binatang ternak aja masih nurut sama yang miara, ya kan? Nah, kita nggak mau nurut,
makanya lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak. Nah fisik ini harus dikendalikan. Nah cuman untuk mengendalikan fisik itu nggak mudah. Maka caranya supaya itu fisik mau nurut sama kita, sama tekad kita, maka Allah menurunkan syariat namanya saum. Saum itu fisik itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Berapa lama? 12 jam ya, nggak sampai kayaknya 12 jam. Jadi siang hari dari sejak terbit fajar ya, fajar sodik sampai sampai tenggelamnya matahari. Nanti kan fajar itu ada dua, ada fajar kazib ya, itu sebelum datang subuh, itu fajar juga. Ada namanya fajar sodik. Fajar sodik itu saatnya subuh datang. Nah kalau subuh datang, nah itu sudah mulai itu puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan badan, nah, segala macam. Malam udah berhubungan badan, tapi belum sempat mandi, gimana? Udah kagak bisa sholat, harus mandi dulu. Makanya sebelum datangnya subuh, mandilah, mandi janabat dulu. Ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karakter jasad itu serakah. Karakter jasad itu seringkali males. Yang males itu bukan di jasadnya sebetulnya, adanya di dalam jiwa malas itu. Tapi kenapa? Karena dia jiwanya dikuasai oleh jasad, bukan jasad dikuasai jiwa. Ini kebalikan ini. Orang yang kebanyakan makan, kebanyakan nggak peduli sama orang gitu. Itu karena jasadnya memang sudah dididik begitu. Saya ini olahraga sudah hampir 7 tahun. Artinya sudah terulang gitu. Ini untuk mencoba bahwa olahraga itu dianggap menjadi basic need, kebutuhan mendasar, itu susah awalnya. Kenapa? Karena butuh pengulangan, harus ditanamkan kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, itu ada yang hilang kalau nggak olahraga dalam sehari. Saya ibarat makan, sama nanti puasa pun kenapa diulangnya sampai 1 bulan, supaya itu tercipta kebiasaan. Itu rahasianya kepada fisik, supaya kita ini menjadi orang yang kuat, yang tangguh. Tanpa makan pun kita bertenaga. Buktinya apa? Perang Badar di bulan Ramadan. Jadi nggak ada istilah ngeluh ketika tidak menemukan makanan. Maka dilatih. Orang kaya itu sama dengan orang miskin puasa juga, tapi dilatih supaya orang kayanya peduli sama orang miskin, orang miskinnya juga peduli sama orang kaya, saling melengkapi. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karakter yang paling sangat taat dari ciptaan Allah adalah ruh. Ruh ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah yang paling taat, nggak pernah membangkang kepada Allah. Cuman ruh ini ketika sudah masuk jasad, itu tergantung jasad. Kalau jasadnya itu kebanyakan makan, ruhnya itu kalah sama jasad. Yang sering mengalami sakit itu jasad. Kalau ruh nggak pernah sakit, kecuali ruhnya udah masuk ke jasad, ikut merasakan sakit. Nah gimana caranya supaya itu ruh tetap sehat? Kasih makanan tuh ruh, namanya santapan ruhani. Sebagaimana pagi hari ini, kalau kita enggak sering-sering mendapatkan santapan ruhani, ruhaninya akan mengalami sekarat. Kalau kemudian ruhaninya terhalang oleh jasad, yang jasadnya nguasain jiwa, maka itu jiwanya akan mengendalikan semuanya. Nah di dalam jiwa itu ada namanya nafsu. Nafsu itu sebetulnya manfaat nggak bagi kehidupan? Manfaat. Makanya puasa bukan membunuh nafsu. Kalau nafsunya hilang, mati manusia. Nafsu itu dalam bahasa Arab namanya nafs, bahasa Indonesia namanya jiwa. Makanya kalimatnya kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Caranya kematian itu dipisahkan ruh dengan jasad. Begitu ruh berpisah dengan jasad, jiwanya mati. Jasad kembali ke tanah, ruh berada di alam kubur untuk menantikan yang namanya yaumul kiamah. Tapi ruh itu akan merasakan tentang bagaimana, tentang apa yang dilakukannya waktu hidup di dunia, itu mendapatkan siksa. Dan nanti saya akan bahas pada pertemuan berikutnya ya, setelah Ramadan, tentang yang disiksa itu apakah ruh apakah jasad. Ya, bocoran dikit, Al-Qur'an memberikan informasi bahwa kita ini akan mendapatkan siksaan bukan ruhnya tapi berikut jasadnya. Al-Qur'an surat ke-2 ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. 2 kali mati, 2 kali hidup kita ini. Ya, nah ketika hidup, yuk kita coba kendalikan yang namanya jiwa kita yang di dalamnya ada nafsu. Dengan apa mengendalikannya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengendalikan kita ini tidak makan tidak minum. Tapi mengendalikan tidak makan tidak minum ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar tidak makan tidak minum, tapi jamaah bahwa yang namanya ibadah saum itu akan diterima oleh Allah ketika saum yang kita lakukan itu dasarnya ada dasar dengan keimanan ya. Kedua, ikhlas. Ketiga, mengharap ridho Allah. Yang keempat, menjaga dari maksiat. Itu baru akan diterima oleh Allah puasa kita. Ini bukan hanya sekedar saya ngomong dengan tulisan, tapi ini ada dasarnya. Apa dasarnya? Ini ya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW yang sanadnya dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu banyak yang meriwayatkan, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Daud ya, dan seterusnya. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita ini tempatnya salah, tempatnya dosa. Allah akan ampuni dosa kita dengan puasa. Bahkan ada redaksi yang lain, kawaladatuhu ummuh, sebagaimana dia baru lahir dari buayan ibu ya, dari anak-anak yang memang bersih, maka lakukan puasa. Nah terus gimana kalau yang nggak bisa puasa? Ada beberapa rukhsah, keringanan. Ketika kita sudah nggak mampu puasa, maka bisa digantikan dengan apa? Dengan memberikan makan kepada orang miskin ya. Bahkan Allah ini nggak pernah membuat kita ini sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridullahu bikumul usra. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu nggak pernah mempersulit diri kita dalam hal ibadah. Allah ini memerintahkan kita sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan, sesuai dengan kapasitas kita. Maka lihat, jangankan orang yang sakit, orang yang sedang nyusui bayi aja itu boleh nggak puasa di bulan Ramadan, bisa diganti di bulan yang lain ya. Nanti kalau dalam fikih itu tergantung niatnya, karena ada khawatir dengan dirinya, ada yang khawatir dengan bayinya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara itu dulu. Saya ini ada satu lagi karena ini ada tawakufan di Masjid Nurul Rahman, saya harus ke sana. Ada yang mau nanya, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang bertanya? Kelas ya. Baik, Ustaz, sebelum doa ada pengumuman dari Masjid Murtado bahwa yang pertama, penutupan Masjid Murtado insyaallah akan diadakan hari Ahad tanggal 8 Februari 2026, minggu besok. Selanjutnya Masjid Murtado insyaallah akan mengadakan renovasi menara yang akan dilakukan
insya Allah pada minggu ini, karena menara Masjid Murtado ini sudah bocor yang sangat memprihatinkan. Mungkin kita doakan semoga Allah kirimkan para donatur untuk membantu renovasi menara Masjid Murtado. Yang ketiga, Masjid Murtado akan mengadakan malam nisfu Sya'ban, insya Allah akan diadakan hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Itu saja dari saya. Sekarang doa saya. Sebelum saya, ini ada pertanyaan dari online. Sebelum saya menjawab, itu kesempatan untuk berinvestasi sedekah untuk masjid. Karena kata baginda Nabi, siapa yang membangun bangunan untuk dijadikan tempat ibadah, maka kelak kita akan dibangunkan oleh Allah sebuah bangunan yang indah di surganya Allah. Ini kesempatan ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya bisa meyakini bahwa takdir yang sampai detik ini adalah yang terbaik, sedangkan hati ini merasa was-was dalam menjalaninya, selalu kepikiran bagaimana ke depannya, mohon pencerahannya. Was-was itu adalah cara setan. Setan itu di dalam Al-Quran surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Maka supaya tidak was-was, satu, kita tambah wawasan, tambah pengetahuan, tambah ilmu. Karena dengan taunya kita nih cara, taunya ilmu, kita akan menjadi tenang. Tentu ilmu yang membuat kita menjadi tenang, jangan ilmu yang membuat kita menjadi gelisah yang dicarinya. Meskipun ada informasi di dalam Al-Quran, kalau pengen tenang caranya dengan zikrullah, ya kan? Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ada orang yang sudah zikir, ya kan, itu enggak tenang. Ya, itu bukan zikir, itu wirid berarti. Kalau wirid itu hanya lisan, ya, wirid itu bagian daripada zikir. Zikir itu segenap jiwa dan raga itu ingat sama Allah, zikrullah namanya. Maka diperintahkan oleh Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian itu bahagia. Nah, kebahagiaan itu yang tertinggi namanya ketenangan. Dan ketenangan itu diberikan kepada siapa? Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan salah satu yang didapatkan sakinah itu dari mana? Nikah. Makanya kalau orang yang belum nikah gelisah. Cobanya. Kalau udah nikah masih gelisah, ada yang salah itu dengan nikah. Ketenangan itu kan, sakinah. Karena Allah kasih. Dan yang namanya ketenangan itu diberikan kepada orang yang beriman. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi kalau ada was-was, setan itu. Yang membuat kita was-was itu setan. Makanya kenapa? Yuwaswisu fi sudurin. Nah, makanya jangan sering nonton was-was itu di TV. Kan ada tuh. Ya. Was-was itu ada acara TV namanya was-was. Saya ini, ya Allah, was-was ditonton ya kan. Was-was dihindarin. Makanya jangan kebanyakan liatin medsos yang horor-horor. Liatin yang enak-enak. Ya kan? Kita lihat kuliner pun horor kalau nggak punya duit, cuman lihat doang kan, nggak bisa beli kan, horor juga ya Allah, itu mengerikan gitu. Kenapa? Harganya. Begitu dia makan gak tenang kan? Apalagi lagi makan, saya dikirimin video itu ada orang makan mie ayam, harganya berapa bang? 70.000, langsung dilepehin mie ayam, satu mangkok 70.000. Itu apa parodinya keren itu. Ya kan? Yang tadinya lagi makan enak gitu, begitu lihat harga langsung was-was. Setelah itu dapat stroke, langsung stroke dia. Saya pernah ngalamin waktu itu, saya sakit ya, waktu anak saya mau nikahan tuh saya dirawat hampir 8 hari ya, seminggu lebih.
Ternyata begitu diperiksa, ini udah sehat, boleh pulang. Tapi darahnya rendah. Oh, kata dokternya ini harus makan nasi padang. Oh gitu kan? Ya udah, di Pejaten itu kan ada padang pagi sore. Ya kan, pagi sore. Saya masuk ke situ, berdua, 700.000. Ya Allah, begitu lihat langsung sembuh. Kenapa? Naik langsung tensinya. Diketawa ibu. Yang tadinya rendah tensinya langsung naik tensinya. Kenapa? Lihat harga, bukan rasa, ya kan? Makanya itu kalau pagi sore, masya Allah, itu makanannya enak, harganya sesuai lah, gitu kan? Jadi supaya kita ini nggak was-was, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa takdir itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Kadang-kadang bagian daripada keimanan kan, takdir ini ada takdir baik, ada takdir buruk. Allah ini sebetulnya nggak pernah menghendaki takdir buruk jatuh kepada kita, tapi keburukan ada, ya. Nah sebetulnya tanpa sadar kita memilih. Ada orang hinain kita, caci maki kita milih sakit hati apa tetap gembira? Saya tanya. Ada orang caci maki kita milih sakit hati atau gembira? Hah? Sakit hati enak apa enggak? Enggak. Sebetulnya kalau kita nggak izinkan hati kita itu nggak marah, bisa nggak? Bisa dengan mengendalikan. Ya Allah, saya kan nggak begitu, ya kan? Dasar lu ustadz babi, lu misalnya begitu. Kalimatnya itu kan kalimat kasar tuh kan. Coba, itu kalau ustadznya ini bisa mengendalikan, ya biasa aja. Wong saya bukan babi kok, ya kan? Jadi segala sesuatu yang ada di luar sana tergantung kita mengizinkan boleh masuk apa tidak. Virus saja kalau nggak diizinkan sama kita nggak akan bisa. Bagaimana caranya supaya virus nggak membuat kita menjadi sakit? Ya kitanya harus kuat. Makanya kemarin COVID itu memberikan pelajaran. Orang-orang yang banyak yang tepar itu yang komorbid, yang punya penyakit. Maka supaya itu penyakit tidak menghampiri diri kita, maka perisainya kita harus kuat. Ya kan? Tangan harus bersih, mulut harus bersih, hati harus bersih, pikiran harus bersih, tubuh harus bersih. Makanya mandi. Ini Rasulullah ngajarin sholat pakai wangi, pakai putih, gitu kan? Itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa 'adzabil akhirah. Mari kita bersama-sama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan, baik itu saum, qiyam dan juga zakat dan juga ibadah-ibadah yang lain termasuk qiraatul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.